sedikitnya masuk surga. Kristen aja banyak masuk neraka. Kenapa? Karena dia tidak memiliki Roh Kudus, karena dia nggak menghadirkan. Kan. Nah, itu perumpamaan ya, Pak? Oh, itu nyata, itu nyata. Jelas, kan? Oh, nyata. Kan ada satu yang mengatakan perumpamaan, satu nyata. Ini cepat. Saya seumur hidup belum pernah baca buku Al-Quran. Loh, terus ngapain kau bawa data kalau kau nggak pernah mau buka Al-Quran, Pak? Saya luar kepala, nggak saya baca. Oh, itu. luar kepala ya, kalau gitu baca. Silakan, Pak. Kan tadi sama si Edis itu di dalam satu hadisnya itu menceritakan ketika pada waktu itu ada yang namanya iklim yang membuat penyakit itu tidak sembuh-sembuh. Datanglah orang itu meminta bagaimana caranya biar mereka sembuh. Datang baginda Rasulullah menyarankan, minumlah kau kencing unta itu bercampur dengan susu. Tetapi saudara seiman Anda memotong-motong hadisnya, hanya mengatakan minum kencing unta. Saya tanya sama dia, apakah meminum kencing unta itu wajib atau sunnah? Dia menjawab, memang tidak wajib, memang tidak sunnah, tetapi disarankan. Nah, begini Pak, yang ambigunya bagi umat-umat Kristen ini, kata disarankan, apakah itu wajib? Apakah itu harus diterima? Kata disarankan itu boleh dilakukan, boleh tidak. Namanya juga disarankan. Nah, tapi ketika orang yang sakit itu meminum kencing itu, Pak, alhamdulillah diceritakan di dalam hadis itu sembuh, Pak. Nah, sekarang saya tantang dia di dalam Bible Anda, sekalipun engkau meminum racun maut, engkau tidak akan mati. Sekarang bagaimana, Pak? Bisa nggak Bapak minum racun maut, Pak? Nggak akan mati. Saya pengen lihat, betul nggak Tuhan Yesus ini ngomong begini, Pak? Ini di Bible Anda ini yang ngomong Tuhan Yesus atau hanya karang-karangan orang yang menulisnya, Pak? Jadi begini, oke, saya jawab. Oke, silakan. Jadi tertulis itu bukan berarti semua orang bisa melakukan hal itu. Contoh, ketika dia bentar dulu. Ya, nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa, saya suka, karena saya suka ketawa-ketawa, Pak. Iya, banyak juga Kristen. Mosat, tolong di mute kamu baru masuk. Jangan ngomong janda. Nanti kalau saya tanya di mana Yusuf pada waktu Yesus disalibkan. Aduh, kau ini Yusuf di mana? Aku nggak ditemani si Maria. Tolong lah, ya kan? Mute dulu Anda. Saya selesaikan dulu sama Pak Pangaribuan. Anda mute lah. Hargai dulu Pak Pangaribuan. Silakan Pak Pangaribuan. Jadi begini, ya. Ayat itu yang diambil Ibu tadi itu, ya, tidak semua kepada orang yang berlaku, yang penyembah Yesus lah saya katakan. Tidak semua. Ya, jadi nggak gini, semua ya Pak ya? Kenapa nggak diterangkan di sini nggak semua Pak? Saya jadi ambigu jadinya Pak. Pada waktu itu mau saya minum pula, saya mau pengen buktikan, datang nggak nih Tuhan saya Yesus dulu ya kan? Rupanya, untung lah Bapak bilang nggak semua ya kan? Umat Kristen nggak semua rupanya loh, ya nggak semua, janganlah kalian lakukan ya. Lanjut Pak. Jadi orang yang penyembah Yesus itu nggak semua mampu apa yang disampaikan Tuhan Yesus itu, nggak semua pengikut Yesus itu mampu melakukan hal mampu itu. Apa, Kenapa? Pak? Satu, karena dia yang di bawah tolong tap-tap layar saudara-saudaraku. Karena ya, dia teruskan. Tidak memiliki Roh Kudus. Roh Kudus artinya. Jadi Pak, yang mempercayai Yesus itu memang tidak memiliki Roh Kudus, Pak. Jadi kira-kira bagaimana mempercayai? Gini Pak. Bagaimana bisa kita melihat orang-orang Kristen ini ciri-ciri dia mempercayai Roh Kudus, Pak? Dia kemasukan Roh Kudus. Bagaimana itu, Pak? Jadi begini, Roh Kudus itu ya. Dia segambaran dengan perilaku Tuhan Yesus. Ya, apa yang makanya kan udah saya bilang, walaupun Kristen belum tentu dia masuk surga. Kenapa? Karena kami diajarkan untuk sempurna seperti Tuhan Yesus. Nah, artinya sedikitnya masuk surga. Kristen aja banyak masuk neraka. Kenapa? Karena dia tidak memiliki Roh Kudus, karena dia nggak menghadirkan. Begini loh Pak, apakah di dalam Bible Anda yang tadi saya baca diterangkan orang itu akan masuk surga atau tidak Pak? Kan sudah dikatakan di sini Pak, yang di dalam 15. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan Pak. Begini, saya jelaskan lagi masalah pembaptisan ini begini. Dibaptis pun bisa berulang-ulang. Contoh. Enggak Pak, saya bertanya, kalau apakah orang yang mempercaya Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan diberi dirinya dibaptis, bukankah itu sebagai penyembah Yesus, Pak? Ya pasti kalau dia. Udah, Bapak udah dibaptis apa belum, Pak? Kalau saya udah dibaptis. Dibaptis apa Bapak? Baptis selam apa baptis percikan Pak waktu bayi?
Kalau saya baptis percikan, baptis selam. Oke, Bapak baptis. Rekson, Anda di mute dulu. Bapak baptis percikan. Berarti Bapak ini memang menerima dan mempercayai Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Pasti. Nah, sekarang saya tantang. Bapak coba minum racun maut. Open cam dulu, Bapak. Open cam dulu, Pak. Nggak bisa, Pak. Bapak harus mengikuti apa yang tertulis di dalam Bible Bapak nih. Ayo Pak, di dalam Bible Bapak tadi tertulis siapapun yang mempercayai Yesus dan memberi dirinya dibaptis, sekalipun ia meminum racun maut tidak akan mati, Pak. Silakan Pak. Tadi saudara Bapak itu menantang saya minum kencing unta, Pak. Saya akan menerima minum kencing unta asalkan dia minum racun, Pak. Sama-sama dulu kita. Bagaimana, Pak? Itulah saya jelaskan. Pahami dulu ayatnya, janda. Itulah. Jadi kedatangan Yesus itu kesempurnaan, dia memberikan perumpamaan ketika dia menjabarkan tentang firman Allah. Oh, jadi nggak sekarang begini, Pak. Ini jadi ceritanya perumpamaan ini, Pak. Jadi kalau percaya dan memberi dirinya dibaptis hanya perumpamaan doang ya, Pak? Apakah enggak sini saya tanya Ibu Nora, apakah Ibu Nora sudah membaca bahwa apabila engkau percaya gunung sekalipun bisa kamu pindahkan? Pernah bacanya? Apabila imanmu sebesar biji sawi, gunung pun akan bisa kau pindahkan. Nah, itu perumpamaan ya, Pak? Oh, itu nyata, itu nyata. Jelas, kan? Oh, nyata. Kan ada satu yang mengatakan perumpamaan, satu nyata. Ini cepat. Yang apa aja lah kalian, yang sekompak lah. Pak Kepas mengatakan itu perumpamaan, datang si Rekson itu nyata. Rekson, kira-kira siapa yang sudah memindahkan gunung itu, Rekson? Namanya Pastor Abraham. Wih, siapa? Itu yang menuliskan itu siapa, Rekson? Sejarah dunia itu. Kalau kamu penasaran datang ke Kairo. Ada namanya Gunung Yucatan. Datang ke Kairo. Ya. Astagfirullahaladzim. Jaringan saya lagi error sebentar ya, belum bisa ini muter-muter. Yang mau naik ini muter-muter aja terus. Begini Jadi, loh Pak Kepas, sebentar dulu, selesaikan dulu sama Pak Kepas, Rekson, diam dulu kau. Jadi bagaimana Pak Kepas? Berani Anda menerima tantangan saya untuk minum racun maut, Pak Kepas? Biar di sini 546 tolong direkod. Pak Kepas akan menunjukkan betul-betul kuasa Yesus ada di atas mereka. Yesus begitu dahsyat, Yesus begitu baik. Dia menurunkan tangannya kepada orang-orang yang telah menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita buktikan melalui Pak Kepas. Alah, cepatlah Pak Kepas. Saya penasaran Pak Kepas. Minum aja Pak Kepas. Saya lihat Pak Kepas ini berapa dia punya followersnya. Jadi gini. Pak Kepas sudah 9.000 Pak Kepas. Saya besarkan Pak Kepas. Silakan open cam. Anda bisa membuktikan bahwa Tuhan Yesus itu dahsyat, men. Silakan Pak Kepas. Saya tunggu. Amin. Bukan, bentar. Nabi Muhammad jangan kau tanya. Itu waktu si Edis bilang meminum kencing unta, kata saran Nabi Muhammad, tertulis di situ orang yang meminum itu sembuh. Nah, ini pertanyaan saya, katanya ya Tuhan yang kata Yesus yang jadi Tuhan, itu katanya kalau meminum racun maut tidak akan mati. Itu gimana itu? Tolong Pak Kepas, silakan Pak Kepas. Kau diam aja di bawah dulu. Kau di bawah tap-tap layar aja, yang lain di bawah tap-tap layar ya. Jangan mengganggu saya dulu sama Pak Kepas dulu. Apa yang Ibu Pak Kepas open cam lah Pak Kepas. Pak Kepas ini orang baik ini. Tengoklah jasnya. Mantap kali ini Pak Kepas ini. Ini lagi merokok, kayak enak, ntar nanti rusak. Oh, lagi merokok. Oke. Ya, teruskan pakai pas. Jadi begini, Bu. Kenapa saya yang disampaikan Ibu itu tadi bahwa minum racun ini segala macam, apakah nggak mati kan gitu? Artinya mati nggak kau nanti? Kalau kau minum ini, mungkin kau mati atau tidak kan gitu? Ya. Ketika saya meminum racun itu, saya mengatakan, Yesus tolong saya, jangan saya mati. Artinya begitulah kira-kira. Nah, saya nggak mau mencobain, saya nggak mau mencobain Tuhan Allah saya nggak mau. Kenapa? Ketika Yesus berpuasa 40 hari 40 malam, Yesus dicobain di padang gurun. Apa kata iblis? Jika kau anak Allah, jadikan batu ini jadi roti. Jadikan batu ini jadi roti. Apa kata Yesus? Kalau Yesus bisa aja membuat batu itu jadi roti, tapi apa katanya? Jangan pakai pas. Bunda iya, ditep-tep dulu layarnya lah. Tembuskan sampai 100. Ya, silakan pakai pas. Jadi gini. Kenapa pakai pas? Jadi saya nggak mau gini ya, menguji gini ya, bukan Tuhan nggak maha kuasa, saya nggak mau menguji Tuhan Allah saya. Kenapa? Bukan menguji pakai pas. Masalahnya Tuhan kalian yang menguji kalian. Ini tantangan dari Tuhan kalian. Sekalipun kalian meminum racun maut, kalian tidak akan mati. Kenapa? Karena kalau siapa yang menerima Yesus dan mempercayai Dia dan memberi dirinya dibaptis, dia tidak akan mati. Itu katanya pakai pas. Oke. Gimana sih pakai pas ini? Oke, Bu Nora. Sekarang saya mengambil kepada diri saya bahwa saya ini adalah manusia yang tidak sempurna. Karena
dengar dulu. Enggak gini. Iya, pakai pas. Saya dengarnya pakai pas, ya Allah. Seolah-olah gini, kita meminum racun ini seolah-olah kita sudah memang sudah berkenan di mata Tuhan, sudah memang tidak ada lagi kesalahan, kesempurnaan ada sama kita, sehingga kita minum itu tidak berbahaya dengan kita. Sementara apa yang kita perbuat selama ini, ya kita tahulah dosa-dosa kita. Terus kita seolah-olah kita mau mencobain Tuhan Allah kita. Di situ karena apa? Ketika Tuhan Yesus mengatakan begitu, karena dia sempurna, dan ketika diajukan tantangan itu kepada umatnya, karena tahu dia bahwa umatku ini nggak sempurna, jadi butuh kesempurnaan. Makanya di ajaran perjanjian baru itu, kami pengikut Yesus diajarkan kesempurnaan. Jadi pertanyaan saya begini Pak Kepas, yang tertulis di dalam Markus itu sebenarnya betul apa enggak sih? Ya kalau malah tertulis, ya dia tertulis itu. Berarti betul apa enggak? Ya itu tertulis. Nah Pak Kepas berani membuktikan? Kan dah saya katakan tadi Bu sama Ibu, saya kan belum sempurna. Iya silakan. Itulah makanya saya bilang Bu, bukannya apa, kita gini, yang tadi saya terganjal, selama ini kan saya dengar Ibu kan, oke, baguslah debat agama, tapi kan jangan dibilang penipuan apalah, kan nggak bagus. Sekarang bagaimana Pak Kepas? Sekarang begini Pak Kepas, saudara seiman Anda tadi mengambil satu hadis, mengatakan bahwa meminum kencing unta itu seolah-olah disarankan oleh Nabi Muhammad itu wajib. Dia tidak baca konteksnya. Sekarang begini Pak Kepas, ketika Anda mengalami suatu penyakit yang betul-betul sudah ganas, dan yang membuat Anda sembuh itu adalah sesuatu yang tidak diperbolehkan untuk dikonsumsi. Tetapi itu adalah satu-satunya obat yang bisa untuk menyembuhkan Anda. Kan konteksnya di dalam hadis seperti itu. Karena yang namanya kencing itu najis. Tapi ketika penyakit itu sudah menggerogoti kamu, sudah mengancam nyawamu, baginda Rasulullah itu memperbolehkan. Karena niatnya hanya untuk berobat. Begitu Pak Kepas. Tetapi saudara seiman Anda mempelintir-pelintirnya, seolah-olah kami tiap hari minum kencing unta. Nah sekarang di dalam Bible Anda loh, Bible Anda tadi, Bible Anda mengatakan minum racun maut tidak akan koid Pak. Pakai saya tantang, gitu loh. Gimana Pak? Makanya baca ayatnya, saya kasih ayatnya ya. Saya potong dulu, saya kasih ayatnya ya. Matius 17 ayat 20. Karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sawi saja. Saya tidak tanya di sini, tidak ada sebesar biji sawi Pak yang di dalam Markus. Bang Lekson, di dalam Markus ini, jikalau kamu memberikan dirimu dibaptis, tak ada imanmu sebesar biji sawi yang saya bilang. Saya baca dulu ayatnya, dengar dulu. Yang kau baca beda konteksnya. Di dalam Markus dengan di dalam Matius beda konteksnya Pak. Jangan melakukan pembohongan sama saya Pak. Kalau kamu punya iman sebesar biji sesawi, kamu bisa memindahkan gunung. Dan itu sudah terbukti di mana. Bapak iman Bapak sebesar apa Pak? Saya belum biji sesawi. Kalau iman saya sebesar sesawi, saya pindahkan kamu ke neraka hari ini. Iya benar, karena setan itu sudah masuk Islam. Enggak, Setan jadi itu sudah masuk Islam. Terus coba baca di itu, di apa namanya tuh, di Maryam, di Muslim, coba baca. Aku baca lah Pak. Di mana di Muslim Pak? Saya seorang Muslim. Hadis Muslim nomor berapa Pak? Itu sudah masuk Muslim, yang 500 berapa itu ada. Iya baca lah Pak, kamu yang bawa data kok. Dari tadi saya bawa data, saya baca. Islam, kamu itu masih sesat. Ya, jadi kamu baca Pak, jangan kau bilang sesat. Ini Bible kau yang ujungnya jadi penyesatan loh Pak. Katanya minum racun maut tidak akan mati, rupanya mati juganya. Kemananya itu? Kapan Aisyah dengan Nabi, iblis itu sudah masuk Islam. Terus kamu jadi di Maryam 71, kamu nanti penghuni neraka. Di mana itu Pak? Di mana? Coba baca ayatnya Pak. Saya mau dengar dulu Pak. Di Maryam 71. Iya, baca ayatnya Pak. Kamu masuk ke dalam neraka. Iya, baca Pak. Saya seumur hidup belum pernah baca buka Al-Quran. Loh, terus ngapain kau bawa data kalau kau nggak pernah mau buka Al-Quran Pak? Saya luar kepala, nggak saya baca. Oh, luar kepala ya, kalau gitu baca. Silakan Pak. Coba baca ayatmu. Bacalah Pak, kau yang bawa data. Kamu masuk neraka dan setan itu masuk Islam di hadis Muslim 5.000. Udah, jadi saya jelaskan tadi, kalau kamu punya iman sebesar biji sesawi, kamu bisa memindahkan gunung. Dan itu sudah terbukti. Kalau kamu ada iman atau Roh Kudus di dalam tubuhmu, kamu bisa berkata kepada gunung itu, pindah kamu dari sana ke sini. Dan itu terbukti dilakukan di Mesir, namanya Gunung Mokattam di Mesir. Pakai apa dia pindahkannya Pak? Dipindahkan dengan Roh Kudus.
Iya. Itu dalam di Islam itu nggak ada Roh Kudus. Di Islam itu Roh Kudus itu kamu nggak ada Roh Kudusmu. Roh Kudusmu itu ada di Gua Hiro. Roh Kudusmu ada di Gua Hiro. Roh Kudus saya ada di dalam tubuh saya. Sekarang begini Pak, itu kalau kau bilang Roh Kudus ada di Gua Hiro Pak, pertanyaan saya, Tuhan siapa tuh Pak yang dikuburkan dalam gua Pak? Jangan kita yang kita bahas itu Gua Hiro. Pak, tunggu dulu Pak. Dari tadi kau membicarakan dalam Gua Hiro. Pertanyaan saya, Tuhan siapa Pak yang dikuburkan? Anda bisa menjawab apa tidak? Kalau tidak saya turunkan. Saya di sini tidak mau debat kusir. Anda bisa jawab. Tuhan siapa yang dikuburkan di dalam gua Pak? Ya apa hubungannya kalau dikuburkan Yesus dikuburkan? Saya tanya sama Anda, seolah-olah di dalam Gua Hiro saja yang ada jin. Pertanyaan saya nih, kalau tidak saya turunkan kau. Mau saya turunkan kau. Pertanyaan saya, Tuhan kamu dikuburkan di dalam mana? Tanah. Bukan di gunung. Coba cari di Bible, nggak ada di gunung di Bible. Adanya di kota. Pak, terus itu bisa ada kuburan ditutup pakai batu itu di dalam gua apa di dalam apa itu Pak? Tidak ada tertulis. Jadi yang digulingkan oleh malaikat ini tertutup pakai batu ini apanya yang ditutup Pak? Kamu baca pada waktu Maria Magdalena, kau dengarkan saya, kau bisa mute nggak? Kau kayak pakai pas dulu, mute dulu. Kalau tidak saya turunkan kamu. Saya turunkan kamu ya. Oke, kau tidak bisa diajak diskusi. Saya tidak suka orang yang berbantah-bantahan begitu. Kau ngomong di dalam Gua Hiro ada jin. Tuhan kamu dikuburkan di mana? Jelas di dalam gua juga. Keplek. Jangan kau ajak saya di sini. Jadi macam mana pakai pas? Sudah siap kita minum racun pakai pas? Jadi begini, bukan masalah siap atau tidak siap. Jadi begini. Jadi kita kan ini kan berbeda agama, kitab suci kita pun berbeda. Artinya tidak akan pernah ketemu pandangan agama kita dengan satu sama lain. Kenapa? Di satu sisi kami tidak mengakui Nabi Muhammad. Di satu sisi kalian tidak mengakui Yesus itu adalah Tuhan. Itu kan udah jelas. Hanya saja kita diajarkan bagaimana kita saling menghormati agama lain. Menghormati gimana Pak? Ya, kita kan begini. Ketika Ibu mengatakan tadi membilang penipuan, kan di sini kan makanya saya masuk, saya ajak tadi Ibu tadi bilang penipuan. Kan enggak, saya tanya dulu sama Bapak, yang di dalam Bible Anda itu pada waktu ditantang dia punya pengikut untuk meminum racun maut, kira-kira ada nggak yang salah satu saja mengikuti? Jadi begini Bu, masalah ada atau tidak. Jadi begini, ini Bu. Seandainya Bapak meminum racun maut itu, Bapak mati, terus datang istri Bapak, kenapa kau Pak minum racun ini Pak? Matilah kita nih Pak, bagaimana anak-anak kita nih Pak? Gimana lama? Saya mengikuti yang di dalam Markus 16 nomor 17. Tapi Yesus bilang, kan saya sudah dibaptis loh Mak, saya minum ini racun, rupanya mati juga. Aduh Pak, bodoh kali lah kau. Nah, terus apa mau Bapak bilang? Ini berarti Bible Bapak menipu atau ini hanya perumpamaan doang? Gimana ya Pak? Jadi begini. Ya, gimana Pak? Kalau saya, ya kan tadi sudah saya jelaskan sama Ibu Nora bahwa saya belum sempurna. Ketika Yesus mengatakan begitu, ya, dan tertulis di kitab suci. Ketika Yesus mengatakan begitu, bukan berarti kita bisa melakukan walaupun kita dibaptis. Walaupun kita sudah dibaptis. Nah, begini, kalau menurut Bapak tidak bisa dilakukan, Pak. Menurut Bapak, berarti itu bisa nggak dijadikan bukti nyata? Betul nggak itu Bible, Pak?